Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana setan itu mendatangi kita dari 4 arah mata angin. Mendatangi kita dari depan, bagaimana pandangan kita tentang akhirat dibuat seminim mungkin. Dan kita dibuat banyak amnesia dan banyak lupa tentang kehidupan di akhirat. Kita sering tidak bisa membahas bagaimana kehidupan di akhirat kecuali hanyalah sekelumit ataupun hanyalah sekelebat. Ketika setan itu berusaha menutupi mata manusia. Ketika setan itu berusaha menutupi mata manusia supaya mereka tidak ingat akhiratnya. Kemudian setan mendatangi kita dari arah belakang supaya kita senantiasa gandrung terhadap urusan dunia. Dibuat penik-penik urusan dunia itu begitu mengagumkan, mempesona, yang membuat kita kagum, dan terus kita diperdaya untuk memiliki banyak keinginan, banyak kehidupan di dalam kehidupan kita. Dengan adanya dunia yang dibuat seindah mungkin dan dibuat semenawan mungkin, itulah yang menjadikan tercipta selaksa keinginan-keinginan manusia yang tidak ada habisnya terhadap dunia. Padahal kehidupan akhiratnya, padahal kemudian kita sudah dijanjikan oleh Allah dengan janji yang jauh lebih baik pada kehidupan di akhirat. Tetapi pernak-pernik dunia itu berkolaborasi dengan setan supaya kita gandrung terhadap urusan dunia dan tidak pernah merasa bosan. Datang dari sebelah kanan, bagaimana setan menggoda kita dalam perkara yang samar-samar. Kita sangka ini adalah perkara benar tetapi adalah salah. Kita digoda dengan pemikiran-pemikiran berbahaya yang tanpa kita sadari bertentangan dengan apa yang disampaikan dan berlawanan dengan apa yang dikonsepkan oleh Rasulullah di dalam kehidupan iman yang beliau bangun pada kehidupan umat manusia. Datang dari sebelah kiri, bagaimana setan itu menggoda kita supaya kita terbius dengan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Artinya, sesungguhnya setan itu tidaklah mendapati kita berjalan kecuali setan mengepung kita dari 4 arah mata angin. Yang membuat kita betul-betul sulit berjalan di atas trek ketaatan terus-menerus. Karena setan bekerja sama dengan dunia, bersinergi dengan hawa nafsu, dan mereka membina kerjasama dengan kebodohan manusia. Makanya akhirnya kita jumpai bagaimana jalan yang dibuat oleh setan ramai dengan para pengikutnya. Jalan yang dibuat oleh Allah yang disebut dengan Shiratal Mustaqim menjadi jalan yang sepi di antara para penempuhnya. Maka inilah yang menjadikan kita betul-betul merenungkan sedemikian kuatnya setan itu mengepung kita setiap waktunya, setiap saatnya, dan kita terus dikepung dari depan supaya tidak ingat akhirat, dari belakang supaya kita terus kagum dengan dunia yang tidak ada habisnya. Penemuan mobil ini, ada mobil itu, ada gadget ini, gadget itu yang tidak ada habisnya. Kemudian datang dari sebelah kanan supaya kita tergoda dengan pemikiran-pemikiran yang bermacam-macam, quote yang bermacam-macam yang tanpa kita sadari, tanpa ilmu menjadikan kita berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Dan kemudian datang dari sebelah kiri ketika mereka menggoda genit dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil untuk dihadirkan dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita betul-betul memerlukan hajat di dalam perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menaklukkan satu persatu setan yang selalu mengepung kita setiap waktunya dan setiap saatnya. Sekarang mari kita membahas. Pembahasan berikutnya kita buka pada halaman ke-58. Di antara pandangan setan, ketika mereka menyesatkan manusia, pandangan setan itu melesat, yaitu menuju kepada kerumunan manusia yang melakukan ketaatan dan ibadah. Dan bagaimana setan berusaha betul. Bagaimana mereka yang istiqomah di dalam ketaatan dan telah kontinu melakukan ibadah mampu tergelincirkan kembali dari jalan ketaatan yang sudah mereka miliki pada komitmen kehidupan mereka. Jadi setan itu ketika mendapati manusia sudah berjalan di dalam ketaatan 1, 2, 3, 4 tahun dia berlalu, maka setan tidak akan pernah berputus asa, karena berputus asa itu bukan karakternya setan. Dia akan berusaha betul bagaimana setiap manusia yang sudah berjalan di dalam ketaatan, lalu sudah istiqomah dalam beberapa waktu yang dia lewati, berusaha setan
bagaimana orang yang istiqomah ini mampu terjerembab kepada jalan yang rusak, kepada jalan yang salah, dan meninggalkan jalan ketaatan dengan berbagai macam hal yang mereka lakukan ketika mereka ingin mengepung manusia yang berjalan di atas ketaatan supaya meninggalkan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Makanya dibuatlah sebuah metode zalal. Zalal itu menggelincirkan. Zalal itu menggelincirkan. Jadi zalal itu kemudian menjatuhkan, memperosokkan, menggelincirkan. Itulah jalan yang dibuat oleh mereka. Tentunya kita memahami betul bahwasanya perintah istiqomah itu merupakan salah satu di antara perintah yang berat di dalam kehidupan iman. Mari kita belajar pada beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir, salah satu ulama tafsir itu menjelaskan, ketika surat diturunkan oleh Allah dan ayat diturunkan oleh Allah, surat yang berat dirasakan oleh Nabi adalah surat Hud. Surat Hud itu surat yang berat. Ya, disebabkan surat Hud itu menyebabkan Rasulullah rambutnya beruban, tumbuh cepat ketika turunnya surat Hud. Di antara ayat-ayat, di antara surat Hud yang membuat Rasulullah beruban karena beratnya konsekuensi pengamalan pada setiap ayat pada surat Hud itu, maka ada ayat yang sangat berat dirasakan oleh Nabi dan sampai betul-betul Nabi tumbuh ubannya ketika ayat ini turun, dan juga pada surat Hud. Apa itu? Yaitu adalah surat Hud ayat 112. Ketika ayat ini turun, maka Rasulullah langsung beruban. Ayat ini berkata, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Ya. Allah menyampaikan di dalam ayat ini, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Istiqomahlah kamu wahai Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan, wa man taba ma'aka, bersama dengan orang yang bertobat bersamamu, wala tatghaw, janganlah kamu melampaui batas. Maka kita menjumpai dan kita mendapati pada ayat ini, Masya Allah ya, betapa besarnya perintah istiqomah dirasakan oleh Nabi, begitu berat dalam kehidupan beliau, sampai nampak umban itu tumbuh pada rambut beliau, ketika Allah menurunkan ayat 112 pada surat Hud ini untuk menjelaskan kepada kita betapa beratnya dalam kehidupan kita untuk istiqomah. Makanya siapapun di antara manusia kalau sampai dia mendapatkan istiqomah, maka dia telah mendapatkan pertolongan yang paling besar di antara karomah-karomah yang Allah turunkan bagi orang yang beriman. Makanya Syekhul Islam mengatakan, a'dhamul karamati luzumul istiqamati. Sesungguhnya karomah yang paling gede itu adalah ketika seseorang dipilih hatinya untuk mampu istiqomah. انشروا بين الأنام هذا هو